Iya. Oke, terima kasih. Oke, saya sengaja tadi putarkan lagu Cinta Indonesia. Mungkin kalian belum lahir waktu lagu itu ada. Ada yang kenal nggak lagu itu? Ada Tidak, nggak Ibu, yang kenal? barusan dengar. Bisa dengar ya? Kasian banget sih kalian. Enggak. Itu lagu zaman saya SMA. Jadi yang nyiptakan itu Guru Soekarno Putra gitu. Dan yang nyanyi itu Vina Panduwinata. Itu salah satu lagu favorit saya dulu ketika saya apa ya, kalau keluar pas tugas keluar gitu ya. Indonesia tuh luar biasa gitu. Kalian udah bisa lihat kan, kayak gitu loh, Indonesia tuh luas banget. Dari mana kita bisa nggak bangga jadi bangsa Indonesia gitu seharusnya ya. Dan kebanggaan kita pada negeri ini harusnya kita tunjukkan dengan apa? Dengan laksanakan swadharma kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Saya merasa juga masih sangat kurang. Nah, kalian mahasiswa harusnya tugasnya adalah belajar gitu. Kalau saya adalah mentransfer ilmu karena dosen gitu. Tapi karena banyak tugas yang lain gitu, saya sering membuat kalian harus mereschedule. Saya minta maaf sekali untuk hal itu. Tadi aja mungkin kalau ada yang masuk duluan gitu ya. Siapa aja tadi yang masuk duluan tadi? Ada Yayan, saya lihat ada siapa? Apa lagi tadi yang ada beberapa anak kemudian saya suruh keluar gitu. Nah, itu saya masih kerja. Saya masih kerja untuk mereview mitra magang yang untuk mereka belajar. Sayang aja kalian nggak ikut ya. Kalian ikut program mereka belajar Kampus Merdeka nggak? Tidak, Arahannya? Ibu. Nggak ya, sayang ya. Tapi ada kelas kalian yang nekat gitu, daftar sendiri. Hmm, dan mereka dapat pengalaman luar biasa. Mungkin nanti boleh share gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya sama kakaknya apa aja sih Mbak Kak dapatnya magang gitu. Jangan dilihat uang sakunya, tapi dilihat pengalamannya. Ya sayang banget sebenarnya kalau farmasi nggak ikut. Cuman ya kurikulumnya tidak memungkinkan. Itu aja sih. Saya banyak bertugas di sana. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk perkuliahan. Kita lanjutkan dengan proses transkripsi yang minggu lalu terpotong ya rasanya ya. Eh, Kemudian langsung proses translasi. Untuk yang minggu lalu, adakah yang ingin kalian tanyakan? Sudah jelas, sudah sempat lihat. Saya udah kirim materi belum? Belum ya? Untuk materinya belum Ibu kirim, Bu. Eh, kok nggak bilang? Karena ini materinya agak besar, cukup banyak video di dalamnya, jadi saya harus upload itu ke G Drive dulu, baru bisa saya kirim ke kamu. Nggih, baik, Ya, Bu. nanti tolong nanti ingatkan saya. Hari ini deh, kalau ditunda nanti saya cepetan lupa. Saya cukup banyak deadline Desember, jadi khawatir dengan kalian nanti nggak bisa maksimal saya temani. Ujiannya biokimia kapan untuk materi saya? Untuk di jadwalnya itu nanti tanggal 14 Desember, Ibu. 14 Desember itu udah minggu depan loh. Ya, di hari Selasanya. Kalian ujian lewat apa? Ujiannya lewat apa? OASE atau G, G form? Kalau Oh, yang pada saat UTS kemarin itu ujiannya ditulis tangan dan dikirim ke email dan ada juga yang dibuat diketik melalui PPT itu, Bu. itu terus gimana caranya? Ditulis tangan, kalian foto gitu? Gimana? Kok saya nggak ngerti? Ada yang ada yang bisa jelaskan ke saya? Gimana kemarin UTS-nya? Izin menjelaskan, Bu. Mm-mm. Untuk yang kemarin UTS kita nulis esainya dengan tangan lalu di-scan dikirim lewat email, Bu. Ya itu deh maksud saya berarti kan di foto terus dikirim gitu ya? Iya, di scan lah, terus dikirim gitu ya. Hmm, itu berapa lembar? Ada yang pakai Google Form juga. Oke. Dengan saya kalian maunya gimana? Kalau paling enak sih lewat Oase ya.
OASA-nya nggak dibuka ya sama Pak Wirjana? Oh, OASA ada juga. Jadi gimana? Nggak bisa dong kayak gitu. Nanti saya kolek nilainya berantakan. Yang OASA soal yang mana, yang Google Form soal yang mana, kemudian yang ST soal yang mana. Coba kasih tahu saya dulu. Jadi saya bisa, saya soal udah ada sih, saya punya bank soal. Cuman sekarang bentuknya aja, platformnya aja. Ada yang bisa jelasin nggak ke saya? Suara saya nggak kedengeran ya? Oke. Terdengar Ibu. Oke. Yang biokimia maksud saya, bukan yang lainnya. Saya nggak ngomong mata kuliah yang lain. Biokimia aja, UTS-nya gimana? Kan saya harus sama nih, karena saya satu tim dengan Pak Wirajana, Pak siapa Bu Ratna, Bu siapa satu lagi Bu Gong Laksmi. Yang biokimia ini pakai apa UTS-nya? Mohon izin menjawab Ibu. Mm-mm. Jadi untuk Izin UTS yang Ya, kemarin itu yang kalau dari Pak Wirajana dan Bu Laksminya itu melalui Gmail saja Ibu. Jadi ditulis tangan lewat kertas lalu di-scan dan dikirimkan lewat Gmail seperti itu Ibu. Itu berapa halaman rata-rata jawaban kalian? Kalau jawaban saya pribadi itu 1,5 halaman Ibu. Berarti 2 halaman itu kamu scan, kemudian jadikan satu PDF, dikirim gitu. Iya seperti itu Bu. Oke, kemudian kalau dari Bu Ratna, Kalau sesuai di jadwal ujian Bu Ratnanya nanti berbarengan dengan sama ujian. saya. Iya Ibu. Oke, berarti saya harus ngobrol sama Bu Ratna dulu kali ya. Tapi OASE-nya dibuka enggak di biokimia? Kalau tidak salah di OASE itu ada kursnya Ibu, tapi tidak pernah digunakan seperti itu. Oh ya jangan. Ya udah sama saya pakai eh, Gform aja ya. Tapi nggak boleh nyontek. Gimana caranya saya tahu kalian nggak nyontek? Kalian pernah ujian sama saya nggak sebelumnya? Semester-semester sebelumnya belum ya? Oke. Nah, kalau kelas kalian sih biasanya saya kasih lewat OAS. Hmm, oke. Sekarang saya tanya deh. Kayak tanya dulu ya sebelum kita mulai ya. Karena udah minggu depan saya shock. Kalian katanya ada presentasi. Terus presentasinya kapan? Ujian dulu baru presentasi gitu? Iya Ibu, untuk presentasinya setelah ujian. Oke. Oke. Um, udah, gini aja. Kalian nyamannya pakai apa? Oh, ada yang jawab? Ya, apa-apa ya. Mungkin Jipom, Ibu. Ya, Gform, tapi dibatasi waktunya ya. Saya nggak mau buka lagi karena yang tahun lalu sempat banyak alasan yang undangan lah, yang apalah. Jadi gini, jadwal ujian itu adalah jadwal kuliah. Jadi harusnya, jadi harusnya kalian nggak ada izin apa kundangan ada yang nikah gitu, kundangan ada yang potong gigi gitu. Jangan karena ini kan jam kuliah, jadi nggak ada alasan seperti itu sehingga kalian minta saya untuk buka Gform saya lagi gitu. Ya, jadi nanti kita janjian Gform itu dikerjakan dari jam berapa sampai jam berapa. Saya nggak mau tahu, boleh ya? Pakai jadwal kuliah yang tanggal 14 itu. Ya, oh ya kayak gitu ya. Jadi nanti berapa menit gitu ya terserah kalian mau mulai online ya jam berapa. Tapi saya batasi pokoknya itu ngerjakannya misalkan nih 25 menit aja gitu. Ya udah, gitu. Kalau kalian masuknya telat ya resiko ditanggung sendiri ya. Terus jangan nyontek, jangan cari jawabannya.
Ini kan ujian yang mengevaluasi diri kalian sendiri. Buat apa kalian dapat A, tapi kalau nyatanya sebenarnya kalian nggak ngerti. Yang rugi siapa? Kalian sendiri. Ya, jangan ngejar nilai. Nilai itu bonus ketika kalian memang benar-benar belajar. Oke ya. Oke, deal ya. Saya siapin GIF form aja. Nanti saya berikan pada Korma untuk dikerjakan. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan Izin bertanya, Ibu. iya, boleh. Mengenai topik yang minggu lalu, tadi saya paginya sempat berpikir, Ibu, tiba-tiba kepikiran gitu. Ya. Kan Jangan pada susah-susah saat loh nanyanya. Ya, kan gitu Ibu, saja. cuma saya bingung saja, Ibu. Nggih. Iya, iya. Kan Gimana, Juli? pada saat proses transkripsi itu, Ibu, Transkripsi. kan di transkripsi, Ibu, yang minggu lalu. Nggih. Ya, Jadi di transkripsi sana, kan? iya, Transkripsi Ibu. kan? Ya. Ya, terus? Jadi kan pada saat proses transkripsi itu berlangsung di nukleus, Ibu ya, di dalam inti Tergantung. sel seperti itu. Tergantung. Enggak, Kalau enggak. eukariot, ya di Tergantung. nukleus, Nggih. ya. Untuk eukariot saya misalkan seperti itu, Ibu. Jadi Ya. saya bingung, Ibu, kenapa ya ketika selesai RNA-nya itu ditranskripsi, dia tidak dihancurkan oleh enzim eksonuklease seperti pada proses replikasi, Ibu. Jadi pada proses replikasi kan kita tahu bahwa promotornya itu akan hancur gitu setelah proses replikasinya Promotor, selesai. primer. Iya, primernya, Ibu, mohon maaf. Ada Bukan primernya hancur, nanti dia itu itu dihilangkan. Ya, terus? seperti Ya, dimakan saya itu dengar dulu. sama nggih, seperti itu, Ibu. Sedangkan pada Mm. eh, RNA itu tidak terjadi, apakah terjadi tapi saya belum tahu atau seperti apa, Ibu, prosesnya? Seperti itu, Ibu, Ya. pertanyaan saya. Nih, Ya. makasih. Saya coba jawab ya, Julio ya. Saya panggil apa sih sama kamu? Namamu? Julio, Ibu, Julio. Oke, Julio. Kamu lahir bulan Juli ya. Nggih, Bu. Oke. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan di sana. Yang pertama, enzim eksonuklease itu adalah enzim DNA. DNA untuk DNA. Dan RNA mungkin ya dia bekerja tapi nggak spesifik. Nah, kemudian ada hal yang belum saya terangkan, yaitu bahwa ketika terjadi proses transkripsi, itu akan segera terjadi proses post transkripsi namanya untuk mengcapping dan menjaga RNA itu supaya tetap stabil. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama, enzim eksonuklease itu lebih spesifik bekerja pada DNA. Gitu. Ya, nah walaupun dia bekerja pada RNA tapi tidak spesifik pada RNA. Walaupun dia namanya nuklease, gitu ya. Nah, kedua adalah ketika proses transkripsi terjadi, dia nggak karena kita berpikirnya waktu ya, mungkin saya juga dulu berpikirnya begitu. Ketika dia udah ditranskripsi, terus dia sempat melayang-layang gitu ya, terus kita mau dong sama enzim eksonuklease nanti dihancurin kan gitu ya, Jule ya. Nyatanya tidak. Sel kita bekerja sangat cepat dengan begitu transkripsi selesai langsung mereka lakukan proses post transkripsi namanya sebelum RNA ini nanti dikeluarkan ke dalam sitoplasma. Gitu. Jadi ada prosesnya setelah transkripsi di eukariot. Kalau di prokariot, proses transkripsi itu simultan dengan translasi. Jadi tidak menunggu transkripsi selesai baru nanti ditranslasi, tapi begitu ada yang ditranskripsi artinya harus ada yang diterjemahkan menjadi asam amino sehingga itu bekerja secara simultan sehingga RNA itu nggak sempat melayang-layang bebas di dalam sitoplasma. Gitu. Seperti itu Julio. Mungkin bisa ditangkap maksud saya. Nggih, Ibu, terima kasih. Jadi sebelumnya saya juga pernah mendengar, Ibu, sebelumnya ketika semester 1 kalau tidak salah, itu sempat diajar kalau Nol nanti ya? nggih, sempat itu saya lupa itu ketika topiknya apa. Jadi katanya itu ada poli A gitu, Bu, yang nanti Iya, akan dimakan oleh polyethyl enzimnya namanya. nggih, Polyethyl sama core-nya itu. Nggih. TCAP. Iya. Coba Nggih. saya ini lagi yuk kita tonton lagi ya Baik, ininya Ibu. ya, Terima kasih atas jawabannya, transkripsinya Ibu. ya. Terima kasih ya. Makasih udah bertanya, saya jadi belajar juga.
Saya share ya. Coba kita lihat lagi ya. Mudah-mudahan di sana ada. Saya nggak hafal juga kok isi videonya. Oh, ya, kita tonton sekali lagi yang transkripsi ya. Mudah-mudahan di sana ada post transkripsinya. Kalau enggak ya nanti saya terus. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses ekspresi gen paling awal, yaitu transkripsi DNA. Proses ini adalah penyalinan DNA sebagai salinan asli menjadi bentuk RNA. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu saya Cecep. Selamat datang di Ceherang. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dari suatu makhluk hidup. DNA menentukan identitas dari makhluk hidup, misalnya apakah makhluk hidup itu bakteri, tanaman, atau manusia, serta berisi instruksi respon makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya apakah makhluk hidup itu dapat berfotosintesis, menghindari zat berbahaya, atau melakukan perkembangbiakan. Semua instruksi tersebut informasinya berada di molekul DNA. Nah, bagaimana cara sel membaca dan mengeksekusi instruksi tersebut? Langkah awal dari cara tersebut adalah melalui transkripsi, yakni seperti disebutkan sebelumnya, menyalin DNA ke dalam bentuk molekul RNA. Kenapa DNA harus disalin terlebih dahulu ke RNA? Terdapat beberapa penjelasan. Pertama, bahwa saat sel membaca instruksi dari DNA, tidak berarti seluruh segmen DNA harus dibaca. Hanya sebagian dari DNA saja yang disalin. Kita ketahui di dalam sel, DNA disusun mulai dari bentuk kromosom, kromatin, dikemas demikian rupa sehingga informasi yang sangat banyak ini dapat muat di dalam sel. Jika terdapat sinyal tertentu dari luar dan sel harus berespon, maka sel hanya mengambil sebagian dari informasi di DNA untuk melakukan respon terhadap sinyal tersebut. Seperti ada buku mengenai resep masakan, apabila kita ingin membuat menu makanan tertentu, kita hanya cukup membaca bagian buku yang berisi resep cara membuat makanan tersebut. Begitu juga dengan DNA di dalam sel, di mana terdapat bagian DNA tertentu yang berisi instruksi khusus untuk melakukan respon khusus. Bagian DNA yang berisi satu instruksi khusus dinamakan gen. Ketika gen diaktifasi, maka istilah khusus untuk ini adalah ekspresi gen. Nah, langkah awal ekspresi gen inilah di mana gen yang terdiri dari susunan DNA kemudian ditranskripsikan atau disalin menjadi bentuk RNA. Jadi jelas, penyalinan ini sebagai bentuk efisiensi agar sel dapat memilih dengan tepat instruksi khusus yang dijalankan dari sekian banyak informasi yang terkandung di dalam DNA. Kemudian kenapa harus disalin baru? Kenapa tidak dibaca langsung di tempat saja? Alasannya tadi untuk aktivasi. Terkadang dalam aktivasi diperlukan segmen informasi genetik yang harus dipakai secara cepat. Jika kita melakukan penyalinan, maka kita dapat menyalin salinan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Jika tidak dilakukan penyalinan, maka kita hanya punya satu salinan saja berupa DNA, sehingga kecepatan aktivasi tidak bisa ditambah. Begitu pula apabila kita akan menghentikan aktivasi atau ekspresi dari gen, sel cukup menghancurkan salinan RNA yang dibuat sebelumnya. Ketika salinan ini semuanya hancur, maka gen yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif. Selain itu, pada eukariota, gen terdapat di inti sel. Agar dapat diekspresikan, diperlukan informasi genetik ini dibawa ke dalam sitoplasma. Dengan melakukan replikasi, maka informasi genetik ini dapat dibawa keluar dari inti sel dan kemudian informasi yang dibawa akan dijalankan sesuai dengan tujuan dari gen tersebut. Nah, setelah jelas mengenai tujuan dari transkripsi tadi, mari kita lanjut ke pembahasan aktor utama pada proses transkripsi DNA, yaitu RNA polimerase. RNA polimerase merupakan enzim yang tersusun atas beberapa subunit protein. Struktur utama RNA polimerase ini terdiri dari dua subunit alfa, subunit beta, subunit bayangan dari beta atau beta aksen, dan subunit omega. Yang dimaksud bagian utama adalah bagian RNA polimerase yang bekerja dalam menyusun reaksi katalitik utama
yaitu pembentukan ikatan kovalen fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini menghubungkan dua nukleotida, yaitu antara atom oksigen di posisi karbon ketiga dan gugus fosfat yang berada di posisi atom karbon kelima. Adapun perbedaan antara RNA dengan DNA adalah terletak di cincin gula dari kedua molekul ini. RNA memiliki struktur cincin gula berupa ribosa, sedangkan DNA memiliki cincin deoksiribosa, di mana ribosa kehilangan satu atom oksigen di posisi karbon nomor 2, sehingga namanya berubah menjadi deoksiribosa, yang artinya ribosa yang kehilangan atom oksigen. Perbedaan lain adalah gugus basa, di mana pada DNA, gugus basa biasanya berupa guanin, adenin, timin, dan sitidin, sedangkan pada RNA, timin diganti dengan urasil. Sebenarnya, antara timin dan urasil pun tidak jauh berbeda bentuk molekulnya, seperti yang tampak pada gambar di layar. Struktur utama dari RNA polimerase ini terjaga atau identik di antara berbagai kingdom makhluk hidup. Di sini kita bisa menduga bahwa struktur utama ini sangat penting sehingga tidak mengizinkan terjadinya perubahan struktur akibat mutasi. Hampir bisa dikatakan bahwa mutasi pada bagian struktur utama ini bersifat letal atau mematikan. Kita lihat di sini, antara bakteri, archaea, dan eukariota memiliki bangun struktur utama RNA polimerase yang identik. Tampak pada gambar diwakili bagian berwarna biru. Strukturnya sama baik di prokariota, archaea, maupun eukariota. Adapun perbedaan yang muncul terjadi dikarenakan pada organisme yang lebih kompleks, yakni archaea dan eukariota, mendapat penambahan subunit tambahan, di mana eukariota memiliki struktur tambahan subunit yang paling banyak. Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bagaimana evolusi struktur RNA polimerase dari makhluk sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Seperti dijelaskan tadi bahwa reaksi yang dikatalisasi oleh RNA polimerase adalah dengan membentuk ikatan fosfodiester antara dua gugus nukleotida. Di sini pada kristalografi tampak bagaimana enzim menempatkan dua gugus nukleotida di situs katalitik enzim. Dengan menempatkan reaktan sedemikian rupa dan dibantu oleh kofaktor berupa ion magnesium, maka reaksi pembentukan ikatan kovalen fosfodiester dapat dibentuk oleh RNA polimerase. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke tahapan proses transkripsi DNA. Secara umum tahapan transkripsi DNA terdiri dari 3. Pertama adalah tahap inisiasi, di mana proses ini terjadi saat RNA polimerase berikatan ke bagian promoter dari gen. Kejadian ini merupakan sinyal untuk DNA dibuka, sehingga enzim bisa membaca urutan basa dan membuat salinan basa DNA dari gen menjadi RNA. Kedua adalah elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Satu persatu nukleotida ditambahkan dan RNA bertambah panjang. Pada tahap inisiasi, proses sintesis RNA akan berjalan lambat. Namun setelah masuk fase elongasi, reaksi ini akan berlangsung lebih cepat. Ketiga, fase terminasi, yaitu penghentian proses transkripsi DNA. Hal ini terjadi saat RNA polimerase menemui kode codon stop yang menandakan tempat berakhirnya dari gen. Mari kita lebih detail membahas mengenai fase inisiasi. Untuk lebih mudahkan, kita mulai dari tahap sederhana, yaitu inisiasi transkripsi DNA pada bakteri. Di tahap awal inisiasi, pada dasarnya, sel harus mengetahui letak dari gen yang harus ditranskripsikan. Dari serangkaian kode informasi di dalam DNA, sel harus memilih bagian DNA yang tepat untuk ditranskripsikan. Ternyata terdapat sistem kode di dalam DNA yang menjadi petanda awal mula dari suatu gen. Kode ini terdapat di bagian DNA non-coding. DNA non-coding adalah bagian DNA yang tidak ditranskripsikan. Dahulu bagian non-coding ini dinamai sebagai DNA sampah atau junk DNA. Karena waktu itu fungsi dari DNA non-coding ini belum diketahui. Tentu saat ini kita tahu bahwa hal ini merupakan istilah yang salah. Bagian DNA non-coding ternyata memiliki banyak fungsi penting, terutama sebagai regulator ekspresi dari gen. Fungsi dari DNA non-coding ini tergambar dari proporsinya berbanding dari DNA yang dikodingkan. Sebagai gambaran, 20% dari total genom DNA prokariota dari bakteri adalah DNA non-coding.
Adapun genom manusia 98% berupa DNA non-coding. Dampak regulasi dari DNA non-coding ini dapat terlihat pada individualisasi setiap manusia. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakter yang khas. Hal ini diperankan oleh fungsi DNA non-coding. Misalnya mengatur perbedaan antara individu seperti warna rambut, tinggi badan, kontur kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Banyak dari mekanisme khusus ini yang masih perlu diteliti dan dipelajari. Nah, seperti disinggung sebelumnya, pada DNA non-coding ini terdapat petanda alamat atau letak dimulainya gen. Jadi ketika sel mencari tahu letak dari gen yang akan diaktifasi, maka sel akan mencarinya di bagian non-coding dari DNA yang letaknya tidak jauh dari gen tersebut berawal. Selain sebagai petanda letak gen, bagian non-coding yang paling dekat dengan suatu gen juga menandakan titik dimulainya transkripsi. Ini adalah bagan yang menggambarkan hubungan posisi gen dengan area DNA non-coding di sekitarnya. Di sini perhatikan bagian strand DNA yang di atas yang merupakan coding strand, sedangkan yang di bawah adalah template strand. Kode yang menandakan titik awal suatu gen dinamakan promoter. Promoter letaknya di sisi sayap 5 aksen dari gen. Promoter ini terbagi menjadi dua segmen di mana posisi promoter terdekat dengan gen sekitar 10 basa nukleotida dinamakan tata box. Dinamakan demikian karena di tempat tersebut terdapat pola nukleotida yang terdiri dari susunan nukleotida timin dan adenin yang berulang. Tata box ini penting karena bagian ini yang akan dikenali oleh faktor transkripsi. Pada bakteri, faktor transkripsi ini dikenal dengan faktor sigma, sedangkan pada eukariota dinamakan TBP atau tata binding protein. Adapun pada bagian yang kedua merupakan sinyal lanjutan dari tata box yang digunakan oleh faktor transkripsi untuk menandai awal mula dari gen yang akan ditranskripsikan. Di sini akan diperlihatkan proses urutan inisiasi transkripsi DNA pada bakteri. Dimulai dengan saat faktor transkripsi yaitu faktor sigma mengenai regiopromoter dari gen. Saat faktor sigma mengikat bagian promoter, maka faktor transkripsi ini akan membantu docking atau penempelan enzim utama dari proses transkripsi DNA yaitu RNA polimerase. Setelah docking, RNA polimerase kemudian akan menjalankan fungsi enzim helikase untuk membuka DNA. Jadi berbeda dari DNA polimerase, RNA polimerase dapat menjalankan proses helikase secara mandiri tanpa dibantu enzim helikase yang khusus. Setelah terbuka, kemudian proses sintesis RNA dapat dimulai. Setelah itu akan masuk ke fase elongasi. Saat inisiasi, waktu beberapa rantai RNA baru dibuat, kecepatan reaksi yang dijalankan oleh RNA polimerase berjalan lambat. Apabila tidak ada hambatan dan RNA yang baru terus memanjang, faktor sigma kemudian akan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, maka transkripsi masuk ke fase elongasi. Fase elongasi ini reaksi pembentukan dan pemanjangan RNA akan berjalan jauh lebih cepat. Kemudian transkripsi DNA akan masuk ke fase terminasi. Fase ini dimulai ketika RNA polimerase membaca bagian ujung dari gen. Bagian ujung dari gen ini unik karena RNA yang dibentuk dari salinan ujung gen ini akan membentuk struktur hairpin seperti pada gambar. Struktur ini akan mengubah struktur RNA polimerase seakan-akan mempersiapkan proses transkripsi untuk berhenti. Transkripsi DNA akan benar-benar berhenti ketika RNA polimerase sampai ke codon stop, yaitu antara UAA, UAG, atau UGA. Setelah sampai di codon stop, maka RNA polimerase maupun RNA yang dihasilkan akan dilepas. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana transkripsi DNA terjadi pada eukariota. Sebetulnya tahapannya secara garis besar sama, namun ada perbedaan yang cukup mencolok. Kita mulai dengan melihat proses inisiasi transkripsi DNA pada eukariota. Untuk promoter pada eukariota juga terdiri dari dua bagian, di mana di bagian yang paling dekat dengan gen berupa tata box. Perbedaannya terletak di faktor transkripsi. Pada bakteri atau prokariota, faktor transkripsi ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, hanya berupa satu protein tunggal yaitu faktor sigma. Adapun pada eukariota, terdapat paling sedikit 6 jenis protein yang dinamakan kelompok faktor transkripsi umum atau general transcription factors. Pada tahap awal, faktor transkripsi umum yang masuk ke promoter dan berikatan dengan tata box adalah protein TF2D yang memiliki domain TBP atau tata box binding protein di protein tersebut.
Setelah protein ini berikatan dengan DNA, kemudian diikuti dengan rekrutmen protein lain, yaitu TF2B yang ikut mengikat DNA bersama-sama dengan TF2D. Setelah itu secara bersamaan masuk RNA polimerase 2, protein TF2F, TF3E, dan TF2H. Di gambar ini kita lihat bahwa RNA polimerase 2 memiliki ekor atau ekstensi protein yang dinamakan CTD atau C-terminal domain. CTD ini pada manusia berupa 52 tandem repeat dari 7 sekuens asam amino yang memanjang dari struktur inti RNA polimerase 2. Setelah kompleks besar ini tersusun, akan terjadi dua hal. Pertama adalah fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada CTD, dan yang kedua mulainya aktivitas helikase dari RNA polimerase 2. Setelah itu terjadi pelepasan sebagian dari faktor transkripsi umum, sehingga tersisa RNA polimerase 2 dan protein TF2D yang kemudian akan memulai aktivitas sintesis RNA. Kita lihat di sini bahwa faktor transkripsi di eukariota terdiri dari banyak subunit protein. Lebih jauh lagi, pada eukariota juga terdapat protein lain yang ikut mengatur inisiasi dari transkripsi DNA. Protein ini berupa mediator yang dipengaruhi oleh protein aktivator dari transkripsi, di mana protein aktivator ini mengikat terlebih dahulu bagian lain dari DNA. Jadi di sini tampak bahwa ekspresi gen ini juga dipengaruhi oleh bagian DNA lain yang jauh letaknya dari gen tersebut. Selain itu, pada mediator juga menyediakan tempat menempelnya dari histone modifying enzim dan kromatin remodeling kompleks. Hal ini dikarenakan transkripsi juga harus berhadapan dengan kompleks kromatin dan protein histone yang bersama-sama berikatan dengan DNA di inti sel. Jadi jelas bahwa proses inisiasi transkripsi DNA pada eukariota jauh lebih kompleks daripada inisiasi transkripsi pada bakteri atau prokariota. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa pada eukariota, mRNA yang dihasilkan terlebih dahulu mengalami modifikasi atau pematangan. Kita lihat perbandingannya di layar. Pada prokariota, setelah mRNA terbentuk, maka proses selanjutan berupa translasi atau sintesis protein dapat langsung terjadi. Tetapi pada eukariota, sebelumnya mRNA mengalami proses modifikasi, yaitu berupa pemasangan capping di ujung 5, splicing dari intron, dan poliadenilisasi di ekor 3 dari mRNA. Selain itu, pada eukariota, mRNA yang telah mengalami modifikasi tadi juga harus ditranspor dari nukleus ke sitoplasma untuk diteruskan ke proses translasi menghasilkan protein. Mari kita bahas bentuk modifikasi pertama, yaitu penambahan capping di ujung 5 dari mRNA. Nah, ini adalah bentuk umum mRNA dari eukariota. Kita lihat di ujung 5 terdapat capping, yaitu berupa ditambahkannya gugus metil guanosin. Kita perbesar ujung 5 dari mRNA, dan di sini metil guanosin terlihat menempel pada gugus fosfat dari mRNA. Nah, metil guanosin sendiri merupakan guanosin yang dimodifikasi dengan menambahkan gugus metil ke molekul guanosin tersebut. Apa tujuan penambahan capping ini? Salah satu peranannya adalah bahwa capping membedakan mRNA dengan RNA lain hasil dari RNA polimerase 1 dan 3. Dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa RNA polimerase pada eukariota ada 3, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. Ketiganya memproduksi RNA, namun untuk mRNA yang akan ditranslasikan menjadi protein, seluruhnya diproduksi oleh RNA polimerase 2. Adapun RNA polimerase 1 dan 3 tidak ditranslasikan menjadi protein, akan tetapi diarahkan baik menjadi riboprotein atau menjadi ribozim, misalnya RNA ribosom. Untuk lebih detail tentang ketiga RNA polimerase pada eukariota ini dapat disimak di link atau tautan artikel di pojok kanan atas dari layar. Kita lanjutkan ke modifikasi kedua, yaitu splicing intron. Maksudnya adalah membuang bagian intron dari pre-mRNA. Saya gunakan istilah pre-mRNA di sini untuk menunjukkan pada mRNA yang belum dimodifikasi. Intron adalah segmen gen yang tidak ditranslasikan. Kita lihat di bagian ini bahwa gen ada bagian yang tidak ditranslasikan, dinamakan ekson, dan bagian yang dibuang atau splicing yaitu intron.
Adapun banyaknya ekson dan intron bervariasi dari satu gen ke gen lainnya. Di sini contohnya ada 2 gen. Pada gen beta globulin pada manusia hanya ada 3 ekson, sedangkan gen faktor koagulasi faktor 8 pada manusia terdapat sampai 25 ekson. Nah, bagaimana cara melakukan splicing? Terdapat alat khusus berupa kompleks protein, yakni spliceosome yang dinamakan snRNP atau Small Nuclear Ribonucleoprotein. snRNP ini merupakan ribozim di mana situs katalitiknya berupa molekul snRNA dan dilengkapi dengan molekul protein penyerta sehingga membentuk kompleks ribonukleoprotein. Adapun mekanismenya adalah snRNP akan mengenali kedua ujung intron, kemudian melakukan reaksi pemutusan dan dilanjutkan penggabungan kedua ujung ekson. Sedangkan intron akan dikeluarkan membentuk molekul berupa lariat atau RNA yang membentuk simpul seperti tali lasso dengan nukleotida adenin yang khusus berada di titik simpul dari lariat tersebut. Bagaimana snRNP mengenali kedua ujung intron ini? Seperti sebelumnya, terdapat kode unik khusus di kedua ujung intron sebagai penanda, ditambah satu kode di tengah yang menandakan nukleotida adenin yang khusus yang menjadi tempat simpul dari lariat. Ketiga tempat ini akan dikenali oleh subunit dari spliceosome seperti pada gambar, yang kemudian diikuti perubahan bentuk yang memungkinkan ujung 5 dari intron didekatkan ke nukleotida adenin yang khusus di tengah dari intron. Setelah itu, snNRP akan memotong perbatasan intron dengan ekson di ujung 5 dan ujung tersebut ditransfer ke nukleotida adenin membentuk simpul. Setelah itu, ujung 3 dari intron yang berbatasan dengan ekson juga akan diputus dan snRNP kemudian menggabungkan kedua ujung dari ekson, sedangkan intron akan dilepas berupa lariat. Kenapa ada intron pada eukariota? Sebenarnya lariat tersebut difungsikan sebagai regulator gen. Selain itu, pada genom eukariota terdapat fenomena alternatif splicing yang bertujuan untuk efisiensi dari genom. Maksud alternatif splicing yaitu bahwa satu gen dapat melalui beberapa jenis pola splicing. Tampak pada gambar contoh adalah gen alpha tropomyosin manusia yang memiliki beberapa pola alternatif splicing. Setiap alternatif splicing ini terjadi pada sel yang berbeda dan menghasilkan jenis protein yang berbeda. Jadi, satu gen dapat menghasilkan berbagai jenis protein. Nah, ternyata ada kemungkinan adanya kesalahan atau error pada splicing RNA. Terdapat 2 jenis kesalahan, yaitu exon skipping, di mana satu ekson ikut terpotong dan terbuang, dan yang kedua, cryptic site splice selection, yaitu kesalahan tempat terjadinya memilih tempat splicing. Ada beberapa strategi sel mengurangi tingkat kesalahan ini, di mana salah satunya adalah strategi definisi ekson. Maksudnya sel akan segera mengenali ekson karena terdapat bentuk khusus atau penanda khusus pada ekson. Pertama adalah keseragaman bentuk ekson. Jadi kebanyakan ukuran ekson ini relatif lebih seragam dibandingkan dengan intron. Seperti tampak pada data bahwa ukuran ekson relatif lebih seragam dibandingkan dengan intron. Misalnya terjadi kesalahan splicing, tentu akan menghasilkan ekson yang lebih pendek atau lebih panjang dari biasanya, sehingga sel akan mengenali mRNA yang defektif tersebut dan mRNA akan dihancurkan. Selanjutnya dengan memanfaatkan protein SR. Jadi protein ini bertugas mengenali ekson. Bagian intron tidak dikenali oleh protein SR. Dengan cara ini sel akan mengenali mRNA yang salah melakukan splicing. Namun kesalahan ini ada yang terjadi akibat mutasi pada gen, sehingga ujung antara ekson dan intron menjadi salah. Terdapat penyakit yang disebabkan kesalahan splicing, di mana salah satunya yang banyak adalah penyakit thalassemia. Akibat dari proses ini adalah mRNA dari cincin globulin rantai beta dari hemoglobin akan defektif. Akibatnya sel akan menghapus mRNA ini, dan pada akhirnya protein beta globulin menjadi sedikit atau tidak dihasilkan sama sekali, sehingga timbullah penyakit thalassemia. Kemudian kita lanjut ke modifikasi ketiga, yaitu polyadenylisasi di ujung 3 dari mRNA eukariota. Proses ini menghasilkan struktur ekor mRNA berupa nukleotida adenin yang berulang sehingga dinamakan poly A tail. Prosesnya adalah ujung 3 dari pre-mRNA akan dipotong. Ujung yang dipotong ini tidak sembarangan, namun sudah ada ciri bagian yang harus dipotong. Ujung ini biasanya kaya akan susunan nukleotida guanin urasil atau urasil. Ujung ini dibuang dan didegradasi, sedangkan di ujung 3 dari pre-mRNA tempat pemotongan
akan ditambahkan adenin secara berulang membentuk poli A-tail dengan panjang sekitar 250 nukleotida. Nah, tidak lupa bahwa proses modifikasi mRNA, struktur yang berperan penting adalah CTD atau C-terminal domain dari RNA polimerase 2. CTD sempat disinggung di bagian inisiasi transkripsi dari eukariota dan merupakan protrusi atau bagian yang memanjang dari inti RNA polimerase 2. Pada modifikasi mRNA, baik capping, splicing, maupun pembentukan poli A-tail, CTD merupakan tempat menempelnya enzim yang mengerjakan proses ini. Di gambar ini adalah bagian yang menjelaskan skema CTD pada proses capping dan splicing. Sedangkan pada bagian ini menjelaskan peran CTD pada poliadenilasi. Semua proses modifikasi serta dari CTD ini secara lebih detail dapat disimak di link artikel mengenai transkripsi DNA baik di layar kanan atas atau bagian deskripsi di bawah dari video ini. Baiklah, kita lanjutkan ke proses transport mRNA yang terjadi di eukariota. Jadi dikarenakan eukariota memiliki inti sel, maka produk dari inti sel berupa mRNA harus ditransport ke sitoplasma untuk diproses lebih lanjut. Di gambar ini tampak proses transport sedang berlangsung. mRNA yang sudah matang dan kualitasnya sudah dicek akan ditransport ke sitoplasma melalui NPC atau Nuclear Pore Complex. Proses ini diperankan oleh berbagai jenis protein, termasuk protein yang terlibat di modifikasi mRNA seperti HNNRP, serta diperankan pula oleh bagian-bagian mRNA hasil modifikasi. Jadi atau dilepas dari mRNA. Nah, setelah di sitoplasma, mRNA juga akan dikemas ulang, diberi label dan dibimbing agar mengarah ke pusat translasi atau sintesis protein, yakni kompleks ribosom. Untuk proses lanjutan dari transkripsi DNA, yaitu translasi dan sintesis protein, akan kita bahas di video yang terpisah. Nah, akhirnya sampai juga kita di akhir dari pembahasan mengenai transkripsi DNA, serta proses sintesis RNA pada sel. Semoga memberi manfaat. Panjangan ya tadi ya? Kalian bisa nangkep nggak itu isinya? Jadi kalau ada yang bisa nangkep nggak? Atau kalian keburu bosen karena terlalu panjang? Ini kayaknya harus nonton sendiri-sendiri dulu. Kira-kira poin pentingnya nangkep nggak? Mbak dari video yang sekian panjang. Saya pentingnya adalah kalian paham proses inisiasi sampai dengan terminasinya aja dulu. Terminasinya pakai apa? Inisiasinya bagaimana? Terminasinya karena ngerti nggak? Saya izin berpendapat, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, jika saya awalnya ingin membahas pertanyaan yang diajukan Julio di awal perkuliahan. Jadi, berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan, jawabannya sudah tertera pada bagian akhir. Mungkin itu sudah diperlihatkan bahwa enzim eksonuklease memang akan membuang residu hasil dari proses replikasi. Dan pertanyaan Julio, kenapa hasil dari mRNA tidak didegradasi oleh enzim yang sama? Jadi, jika saya izin berpendapat, karena yang akan didegradasi oleh enzim tersebut hanya hasil residu saja. Tentu hasil dari proses transkripsi seperti mRNA tidak akan didegradasi oleh enzim ini karena sesuai dengan muatan dari substrat atau bentuk dari molekul itu. Jadi untuk gambaran kasarnya, jika suatu proses replikasi itu menghasilkan suatu residu yang tidak diperlukan lagi, sehingga ada suatu hal atau ada sesuatu yang berperan untuk menghancurkan zat yang sudah tidak digunakan tersebut, yaitu berupa residu. Namun jika dari hasil transkripsi itu menghasilkan suatu hal yang penting, yang dimana ini berupa
mRNA hasil dari transkripsi tentunya itu akan dapat lewat atau keluar seperti biasa dari nukleus menuju kompleks ribosom gitu. Itu kenapa itu baru pendapat saya kenapa sebuah mRNA tidak ikut terdegradasi dari oleh enzim eksonuklease. Selanjutnya untuk ringkasan dari video tersebut, mungkin saya izin menjelaskan dengan bahasa saya. Jadi inti dari tahapan awal atau tahapan transkripsi dalam sintesis protein tentu seperti yang kita sudah ketahui bersama dimulai dengan proses inisiasi yang dimana melekatnya enzim DNA polimerase untuk membuka suatu polinukleotida. Selanjutnya ada proses elongasi, yaitu proses pemanjangan dari enzim tersebut, enzim DNA polimerase yang akan terus bergerak dari promotor hingga di bagian terminator, dan untuk proses akhir yaitu adalah terminasi yang dimana ketika enzim RNA polimerase sudah mencapai titik terminator dan sudah menghasilkan mRNA yang siap untuk keluar dari nukleus dan menuju ribosom. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekeliruan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi siapa tadi namanya? Mohon maaf Bu, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Ari Kusuma. Iya. Ya, terima kasih partisipasinya sudah berkenan. Memang agak transkripsi ini walaupun dia antara gitu, memang yang agak rumit itu adalah di bagian inisiasinya. Kalau di eukariot, inisiasi dan terminasi itu agak rumit. Kalau di prokariot sebenarnya nggak serumit itu gitu ya. Mungkin tadi sempat terlewat gitu ya. Nah, makanya nanti mungkin kalau kalian belajar tolong bikin resume masing-masing gitu. Untuk prokariot inisiasinya prosesnya seperti apa gitu. Sama semua menempelnya RNA polimerase pada kalau di sama-sama tata box ya. Hanya saja yang kalau di prokariot itu dibantu oleh faktor sigma. Nah, kalau di prokariot dibantu oleh kompleks protein. Salah satunya tata box binding protein gitu ya, dan sejumlah kompleks yang lain. Nah, saya nggak perlu kalian hafal detail semua protein yang terlibat di sana. Yang penting prosesnya kalian tahu. Gitu. Jadi, ketika RNA polimerase sudah menempel di bagian promoter, artinya nanti gen itu akan ditranskripsi. Mungkin masih ingat ya apa bedanya gen dengan DNA. Ya, jadi nggak semua DNA akan ditranskripsi. Di awal tadi videonya tadi sudah disampaikan bahwa ada sangat banyak non-coding region di DNA kita yang justru nggak ditranslasi gitu ya, tapi menyebabkan terjadinya kespesifikan di tiap-tiap individu. Ya. Sampai sana paham nggak? Terima kasih ya Adik Kusuma sudah membantu saya untuk menjelaskan. Sampai sana paham ya, tahap inisiasi dulu. Nah, tahap elongasi akan berjalan seperti biasa, sama dengan replikasi. Jadi RNA polimerase akan menambahkan nukleotida, dalam hal ini nukleotida RNA, bukan DNA. Jadi nggak ada timin yang ditambahkan sana, tapi diganti dengan urasil. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya lagi dengan replikasi adalah kalau di replikasi untuk membuat double strand DNA-nya menjadi single strand, ada enzim helikase sendiri. Tapi kalau kalau saya terlalu cepat ngomongnya, tolong dipotong ya. Kalau di transkripsi, RNA polimerase itu sekaligus berguna sebagai helikase. Jadi nanti dia yang akan buka di balonnya itu. Tadi kalian sudah lihat, dia akan buka sendiri single strand-nya untuk kemudian menerjemahkan satu untai saja yang merupakan translation region gitu ya, template regionnya yang diterjemahkan. Jadi coding DNA-nya tetap ada, yang diterjemahkan adalah template DNA untuk ditranskripsi. Itu akan berbeda.
Kalian lihat 5 aksen, 3 aksennya. Jadi yang terjemahkan nanti akan dari yang 3 aksen, 5 aksen, karena sama seperti replikasi, penambahan nukleotidanya berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen, ya. Nah, kemudian bagaimana terminasinya? Kalau di prokariot itu ada bentuk hairpin namanya, ya. Masih ingat nggak? Ada hairpinnya, nanti yang itu kemudian sebelahnya akan ada stop codon. Jadi kalau di eukariot nanti akan ada terbaca kodon-kodon yang menandakan adanya penghentian transkripsi gitu. Nah, sehingga pada saat itulah kemudian nanti RNA-nya akan dilepaskan dari balon kompleks RNA polimerase. Gitu. Nah, setelah itu kalau prokariot tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti dia akan simultan langsung ditranslasi. Tapi kalau eukariot, jadi kalian sudah lihat ada proses penambahan adenin, itu yang kita sebut dengan polyadenylated karena jumlahnya cukup banyak sehingga menyebabkan terjadinya ekor yang cukup panjang, kemudian ada cap yang berisi guanesin, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ini akan di-capping dan diberikan tambahan dengan maksud agar ketika keluar dari nukleus, RNA itu tetap stabil, sehingga nanti bisa ditranslasi dan sekaligus sebagai penanda bahwa RNA itulah yang nantinya akan ditranslasi. Ya, dan itu berupa mRNA. Sampai di sana saya terlalu cepat nggak? Kebayang nggak? Ya, masih bisa. Saya, oke, nanti saya kirimkan ini. Nanti kalian bisa baca lagi, ulang sendiri ya. Nonton lagi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan bagaimana harus terbentuk kompleks promoter pada nanti DNA yang terbuka, gitu ya. RNA polimerase nanti membaca DNA template yang tadi saya katakan itu. Bacanya di template DNA yang ujungnya 3 aksen, 5 aksen, ya. Nah, sudah dengan proses terminasi tadi sudah saya jelaskan. Ini, nah kemudian yang perlu kalian tahu juga adalah karena ini yang diterjemahkan hanya satu untai DNA yang hanya template-nya saja, berarti hasilnya adalah satu untai RNA saja juga, ya. Hanya RNA itu satu rantai tunggal. Ini yang menyebabkan dia nggak stabil. Nah, ini adalah organisasi pada sampai sana dulu transkripsi, udah paham ya? Paham nggak? Ini dibuatkan gambar. Ini sebenarnya adalah PowerPoint milik Pak Wirajana, jadi saya diminta tolong untuk menyampaikan, jadi saya sampaikan seperti apa yang ditulis oleh Pak Wirajana. Ya, nah ini tadi gambarannya yang video yang kalian tonton itu seperti ini, ya. Nanti akan ada gelembung kompleks RNA polimerase pada promoter. Nah, ini yang kita sebut dengan start point. Start point-nya pada mana? Pada nukleotida yang kita nombori 1. Ya, nanti ini akan berjalan proses degradasi rantai ganda itu akan dilakukan bertahap seperti ini. Dengan kursor saya kelihatannya. Ini nanti terus berjalan seperti itu. Nah, yang merah ini adalah RNA transkrip RNA, hasil transkripsi. Ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa RNA itu dicetak dari mana? Dari DNA yang template ini, yang ujungnya 3 aksen. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa polimerase akan berjalan mengisinya secara 5 aksen sampai dengan 3 aksen. Ya. Sehingga nanti RNA transkrip yang terjadi adalah ujungnya 5 aksen. Ini ujung C nanti yang akan diterjemahkan sebagai asam amino oleh proses translasi. Ya, apa yang terjadi di dalam gelembungnya itu seperti ini. Dan paham sampai sana. Yang operon nggak saya jelaskan dulu ya, nanti aja.
Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Julio itu, kenapa sih kok nggak didegradasi gitu? Karena dia akan segera mengalami proses post transcription namanya, alteration of mRNA ends gitu. Jadi tiap ujungnya itu RNA yang terjadi kita sebut sebagai pre-mRNA. Nah, kemudian dimodifikasi supaya nanti siap untuk ditranslasi. Apa yang dilakukan adalah menambahkan cap. Pasti kenapa cap namanya? Karena dia akan seperti topi kalau kita lihat secara struktur molekul proteinnya. Ya. Ini ditambahkannya di ujung 5 aksen, isinya apa? Guanosin trifosfat, guanin nucleotide. Ya. Nah, kemudian pada ujung 3 aksennya akan diberi polyetil namanya. Kenapa? Karena ini akan ada adenin yang cukup panjang, tadi disampaikan bisa sampai 250 adenin. Ya. Nah, di sepanjang ini, di sepanjang ruang antara start codon dengan cap itu ada namanya UTR, undetermined transit region gitu ya. Jadi dia nanti yang akan ditransit hanya untuk menjadi bridging antara cap dengan codon start. Kemudian di sini juga ada polyadenylation sinyal. Jadi namanya 3 aksen UTR juga. Karena ini memang tidak didetermine dan ditranslasi nantinya untuk bridging. Supaya nanti enggak begitu codon stop, ini langsung akan dipotong. Ini untuk stabilizer. Dan sekaligus sebagai penanda bahwa yang perlu ditranslasi nanti adalah bagian yang ini, protein coding segmennya ini dari start codon sampai dengan ya. Nah, apa itu codon? Codon itu adalah 3 nukleotida yang nanti akan diterjemahkan sebagai satu asam amino. Seperti ini. Jadi kita ambil satu gen aja, gen yang biru. Ya, jadi kan ada urutannya nukleotida seperti ini pembacaan ACCA gitu ya. Nanti akan diterjemahkan dalam proses transkripsi menjadi mRNA seperti ini ya. Nah, kemudian ketika translasi apa yang terjadi? Dibacanya 33 nukleotida. Nah, 33 nukleotida inilah kita sebut dengan codon. Nah, apa kemudian yang dilakukan pada translasi adalah menambahkan antikodon yang sesuai dan di-charging namanya diberi muatan asam amino. Jadi nanti kalian harus belajar untuk punya ini ya peta codon namanya seperti peta unsur kimia itu yang nantinya bisa kalian pelajari untuk menerjemahkan asam amino. Nah, kalau seperti ini sudah dikasih contohnya UGG misalkan. Apa sih UGG ini terjemahannya sebagai asam amino adalah tryptophan. Kalau UUU apa? Fenilalanin. Kalau GGC apa? Glisin. Seperti itu seterusnya, ya. Nah, oke. Ini dinarasikan dengan lebih jelas gitu ya bahwa codon adalah triplet mengkode asam amino. Jadi selalu ingat bahwa itu 3 asam amino yang dibaca. Nah, kalau mutasi apa yang terjadi ketika terjadi salah pembacaan artinya apa? Ya, misalkan ini yang harusnya di sini A jadi C gitu kan? Ya. Di sini akhirnya apa? Jadi GGG. Nanti apakah itu akan tetap tryptophan? Nah, kita nggak tahu. Saya nggak hafal. Nanti dilihat lagi, apakah itu tetap tryptophan? Kalau tetap tryptophan, ini namanya silent mutation. Tapi kalau ini nanti asam aminonya berganti, artinya itu akan terjadi mutasi yang menyebabkan perubahan. Ini namanya substitusi, gitu ya. Kenapa? Karena nukleotidanya kalau kita ngomong panjang, ya. Nah, ini rumus. Ini harus dihafalkan. Saya nggak tahu gimana caranya kalian hafalkan. Kok saya dulu saya hafalkan sih. Di sini kalian lihat bahwa nih ada penandanya yang istimewa yaitu AUG ini adalah metionin. Metionin ini merupakan codon start yang paling lazim digunakan di seluruh makhluk hidup.
ya. Kemudian ada UAA, UAG, UGA. Ini ada 3 macam jenis codon stop gitu yang tidak diterjemahkan sebagai asam amino. Dan ini ada preferensinya gitu ya. Makhluk mana lebih suka pakai yang UAA, makhluk mana yang pakai UAG, itu ada. Cuman saya juga nggak hafal. Kalian baca lagi. Nah, AUG ini yang tadi sudah saya sampaikan. AUG itu always the start codon ya. Hampir semua peptida yang dimulai dengan metionin itu akan di sintesis sebagai gen berikut ya. Kemudian ini seperti ini. Oke, ini kita mau ngomong kalau misalkan ada kekeliruan pembacaan ya. Nah, setelah AUG, misalkan ini di depannya ini AUG nih ya, di urutan nukleoida nomor 1. Jadi ini depannya AUG, jadi udah mulai dong start ya. Nah, berikutnya udah mulai diterjemahkan. Kalau kita pembacaan ini CUC, berarti ini leusin, AGC, serin, GUU, valin, ACC, kreonin, dan terus seperti itu. Dan ya. Nah, bagaimana kalau kemudian ada kesalahan pembacaan? Jadi setelah AUG-nya itu nambah lagi 2 kodon, sehingga apa? Sehingga ini kebaca dengan kodon sebelumnya, dengan ini ditambahin 2 nukleotida, sehingga ini akan jadi kodon sendiri gitu yang dibaca sebelumnya. Sementara yang berikutnya nanti bacanya salah nih, jadinya kalau yang harusnya CUC karena ini maju 1 pembacaannya, jadi dibaca UCA, jadinya apa? Jadinya serin gitu ya. Dan ini terus nanti akan berubah, dan ini yang kita sebut dengan DNA-nya mutasi, proteinnya juga nanti akan mutasi, akan jadi protein yang berbeda. Bisa tetap berfungsi ataupun malah bisa tidak berfungsi sama sekali. Bahayanya. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah AUG ini kemudian ada 1 kodon yang nyelip gitu, insersi, 1 nukleotida yang nyelip, sehingga apa? Sehingga ini bacanya jadinya mulai karena ini ada 1 kodon, jadinya 3-nya ke CU ini gitu ya. Ke belakangnya salah lagi, tambah salah. Nah, itulah bahayanya ketika terjadi insersi atau salah sehingga terjadi kesalahan. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan reading frame. Jadi reading frame-nya harus benar 3 ini. Sampai sana saya terlalu cepatkah? Ngeri banget. Nah, kita lihat. Udah ya, transkripsi sudah ya, paham sampai sana ya. Jadi transkripsi itu penting banget untuk sekaligus sebagai bodyguard, pasti penjaga supaya nanti asam amino yang dibaca nggak salah. Ya, asam amino yang dibuat nggak salah. Oke, sekarang kita lihat translasi. Kalau kalian diam aja, saya anggap udah ngerti ya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, kalau sampai sana kalau sampai sana kebayang nggak proses translasi? Saya tutup deh. Iya, Ibu, lumayan. Bayang ya, kalau videonya lebih simple, tapi sebenarnya prosesnya lebih riuh di awal. Tapi ya nggak apa-apa. At least kalian kebayang. Kebayang ya? Jadi inisiasinya sederhana sekali, akan dikenali adanya start codon. Nah, yang agak rumit di sini ini istimewa itu adalah pada proses elongasi, karena ada lokus-lokus yang nanti memang secara berurut harus dilalui oleh tRNA pembawa antikodon dan asam amino. Tadi mudah-mudahan kalian perhatikan bahwa tRNA itu nanti ujungnya salah satunya bawa antikodon dan ujung satunya itu di-charge dengan asam amino. Asam amino itu yang nanti dipolimerisasi. Beda dengan transkripsi dan replikasi yang pembacaan nukleotidanya langsung akan diterjemahkan jadi nukleotida berikutnya gitu kan ya, langsung dibikin komplemennya. Nah, kalau di sini nanti komplemennya dibawa oleh tRNA gitu, komplemen antikodon yang sesuai dengan nukleotidanya itu nanti akan dicocokkan dengan chargingnya pada ujung tRNA-nya. Coba kita lihat gambarnya ya. Mudah-mudahan nanti lebih paham. Nah, ini translasi ya. Secara umum tadi kalian udah lihat ini lengkung-lengkung yang ada di dalam RNA polimerase ini. R ribosom ini adalah
situs-situs yang tadi disampaikan di video. Ada situs P, ada situs E, ada situs A, ya. Coba kita lihat. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran model ribosom. Ya, kalau kita mau gambarkan lebih simpel seperti ini. Ribosom sendiri itu nanti akan ada subunit besarnya dan subunit kecil. Ini masing-masing berbeda baik untuk prokariot maupun eukariot. Yang berbeda apanya? Berbeda. Tetapi situs bindingnya yang di dalam itu sama. Jadi ada situs E yang kalau kita gampang ngaturin itu ada exit site di tempat keluarnya nanti tRNA gitu. P ini adalah site peptidyl tRNA binding site. Kalau saya dulu biar gampang ngapalinnya saya anggap itu polymerase site gitu. Jadi saya ingat kalau di sini tempatnya di P ini tempatnya manjang-manjangin atau nambah-nambahin asam amino gitu. Kalau A ini A site amino acid tRNA binding site ini tempat mulai masuknya tRNA. Nah, di sini kalian lihat prosesnya seperti ini. Di A itu akan baru ada diisi oleh tRNA yang nanti akan mengenali kodon yang ada di RNA. Mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya, saya lihat gambar yang. Kemudian jangan ngantuk loh. Kalau kalian ngantuk saya nanti ikut ngantuk. Kemudian asam amino ini nanti akan ditambahkan ke yang sudah ada di P ini. Kelihatan ya? Oke, saya salah tadi. Maaf. Jadi asam amino yang ada di P ini gitu ya, nanti dipindahkan ke asam amino yang ini. Nanti ini udah kosong pindah ke E site, ini geser. Bawa asam amino yang udah tambah panjang. Jadi di sini diisi lagi. Coba kita lihat lagi satu demi satu. Tahap inisiasinya tadi gimana? Tahap inisiasinya adalah ketika ribosom mengenali adanya start codon, gitu ya. Nah, siapa yang duluan nempel itu adalah yang kecil. Karena kenapa lebih cepat? Kalau saya dulu berpikir sederhana karena dia lebih kecil, lebih cepat geraknya gitu. Jadi lebih dulu nempel. Ya. Tapi secara hukum energi ya seperti itu juga sama. Ya, nah. Kemudian kalau ini udah ada small ribosom yang nempel, gitu ya, udah ada inisiator tRNA duluan nih nempel gitu untuk mengenali AUG tadi sebagai start codon. Nah berikutnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, dan harus kalian ingat setiap tahap dari proses dari replikasi, transkripsi maupun translasi itu selalu membutuhkan energi gitu ya. Hanya nggak diisi aja di gambarnya. Gitu. Di sini kebetulan diisi. Jadi ada butuh energi sehingga ada pelepasan fosfat. Berikutnya apa? Large ribosomnya nempel nih ikut. Ya, dah istimewanya lagi kalau yang di codon start ini adalah tRNA-nya tuh nanti langsung dicocokkan gitu untuk masuk di situs P. Ya. Yang A sama E-nya masih kosong. Kenapa? Karena ini baru mulai. Nah, berikutnya kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari yang tas ini deh. Anggap tadi dari yang udah diisi dengan codon start gitu ya, udah sempat terjadi beberapa peristiwa sehingga ini udah ada polipeptidanya gitulah ya. Nah, ini kita mulai lagi belajar dengan gimana masuknya asam amino berikutnya. Nih, jadi nanti ketika ini sudah disambungkan gitu ya, nanti E site-nya, E site itu yang ini, aktif site buat saya, karena buat saya itu adalah bagian aktivasi gitu ya. Nanti akan masuklah satu tRNA yang baru membawa bacaan yang sesuai dengan codon ini. Ini lihat ada dua ujungnya ya. Yang ujung di bawah, anggaplah di sini di bawah. Ya.
ini akan membawa urutan nukleotida sebagai antikodon yang ada di mRNA ini. Ujung satu tRNA-nya akan di-charge namanya, di-charge apa ya? Diisi dengan asam amino yang biru ungu-ungu ini. Gitu ya. Jadi ada dua yang dibawa sama tRNA. Beda dengan transkripsi dan replikasi. Ya. Kalau transkripsi dan replikasi kan RNA polimerasenya nanti yang bawakan untuk nempelkan nukleotidanya ke sini gitu kan ya, sehingga cocok komplement. Kalau ini enggak, ini beda. Ini istimewanya. Dan ini sebenarnya kalau saya itu super banget gitu ya, Tuhan tuh luar biasa canggihnya bisa ciptakan seperti ini untuk kita bisa bertumbuh terus selnya. Nah, kalau udah ini masuk di site ini, nah barulah terjadi proses polimerisasi. Apa yang terjadi adalah ya, yang di sebelah kanan kalian, kemudian kita menuju ke bawah nih, gambar yang bawah. Si peptida, polipeptida yang sudah terbentuk sebelumnya, nih ada tanda panah merahnya, akan diikatkan pada sini. Ada tRNA berikutnya. Ya. Nah, kalau ini udah terjadi, dia akan geser ya. Jadi yang geser, yang kosong ini akan ke exit site. Nah, yang udah ada polipeptidanya pindah ke P site. Nah, setelah di site ngapain? Ya udah keluar karena dia udah kosong. Ya. Nanti bisa nggak dia dipakai lagi? Karena ini kan antikodonnya tetap di sini ya. Kalau dia di chargingnya dengan asam amino yang tepat, bisa dipakai lagi, nanti dia bisa masuk lagi. Yang penting di ujung satunya ini di charge lagi dengan asam amino. Kenapa harus begitu? Karena asam aminonya tadi udah ditambahkan di sini. Ya. Dah, nanti prosesnya berputar seperti itu terus sampai dengan RNA-nya dibaca habis sampai kodon stop. Ya, tadi prosesnya seperti itu, terus sampai kemudian pada satu titik ketemulah stop codon ini di RNA, UAG, UAA, atau UGA. Nah, apa yang masuk ke sini nanti adalah bukan lagi tRNA, tetapi release factor. Kenapa? Karena tubuh kita udah paham, oh ini urutannya UAG, UAA, atau UGA, jadi nggak ada tRNA yang punya charge yang punya tempelan asam amino ini gitu. Karena namanya codon stop kan nggak ada asam amino. Jadi yang masuk sini adalah release factor. Nah, masuknya release factor ini menjadi pertanda bagi ribosom untuk mengakhiri proses ini. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah tRNA ini yang awalnya ada di P site ini akan pindah ke exit site. Ya. Nah, pindah ini langsung dikeluarkan dan melepaskan polipeptida yang baru. Masih polipeptida, ya ingat ya, nggak langsung protein. Apa yang terjadi pada kompleks ini nanti akan misah lagi sendiri large kromosom dengan small kromosomnya dan ada polipeptida baru. Apa yang terjadi dengan polipeptida ini adalah nanti akan ada konformasi untuk membuat dia menjadi protein. Sederhananya seperti itu. Ya, itu satu proses. Nah, kemudian apa yang perlu kalian ingat adalah ribosom itu nggak nempel satu sekali gitu ya. Kemudian menunggu sampai selesai. Kalau ini adalah gen-gen dengan promotor yang kuat tadi di transkripsinya, nanti ribosomnya akan cepat nempelnya, bisa berderet-deret gini yang kita sebut poliribosom. Nih kalau dilihat seperti itu. Jadi bisa sepanjang RNA-nya itu ada poliribosomnya. Jadi terjemahin lagi. Supaya apa? Supaya bikin proteinnya cepat. Sampai sana paham nggak? Proses translasi. Saya nggak terangkan yang ini ya, ribet-ribet ini nggak usah. Ini theoretical.
perlu kalian tahu, tapi nggak perlu dipahami. Sangat dalam. Ya, sampai sana paham nggak? Oke. Boleh saya lanjutin lagi dikit ya? Oke, sampai sana sudah ya? Nah, sedikit aja. Nah, apa yang terjadi setelah translasi? Tadi saya sudah sampaikan, translasi itu membuat apa? Polipeptida, bukan protein ya, ingat ya, tapi itu adalah bagian dari sintesa protein. Apa sih yang terjadi setelah translasi? Kita sebutkan post translasi, sama seperti transkripsi ada post transcriptionnya. Nah, translation ini ada juga post translationnya. Ada beberapa modifikasi karena ini nanti akan menjadi satu protein gitu ya. Protein ini juga ada yang protein ekstrasel yang harus dikeluarkan dari sel, sehingga perlu ditambahkan beberapa molekul lain seperti gula, lipids, atau gugus-gugus fosfat. Atau misalkan seperti yang di awal saya ceritakan, bisa jadi nanti harus ada penggabungan dengan polipeptida lain yang berasal dari kromosom yang lain. Seperti misalnya antibodi, saya sudah sempat jelaskan ya, antibodi itu berasal dari 3 kromosom, gitu. Sehingga nanti translasi akan terjadi di masing-masing kromosom, kemudian post translasinya dan mereka akan digabungkan. Karena mereka masih merupakan subunit protein, sehingga harus digabungkan, kemudian dikonformasi sehingga menjadi struktur kuartenernya. Nah, protein bisa berfungsi hanya kalau mereka membentuk struktur kuartener. Ya. Oke, sampai di sana udah paham ya? Nah, kemudian apa sih kenapa sih harus ada gulanya, ada lipid? Nah, proses ini nanti akan dibantu oleh Golgi bodies gitu ya, penambahan gula. Nah, itu ada di Golgi bodies. Kenapa perlu seperti itu? Karena ada cukup banyak protein yang nanti berfungsinya di luar sel itu sendiri. Jadi harus dikeluarkan. Nah, untuk bisa dikeluarkan kan nggak bisa hanya protein saja. Kalian sudah tahu bahwa membran kita adalah membran lipoprotein. Membran apa sih? Lipopolisakarida ya. Membran apa sih kalau kita membran kita? Ingat nggak? Lipid bilayernya itu bentuknya apa? Lipo? Nah, ada nanti cari ya. Nah, karena membran layer kita itu ada hidrofil, ada hidrofobnya, maka protein yang dikeluarkan pun harus punya gugus-gugus itu sehingga nanti bisa keluar lewat channel yang sesuai. Makanya ditambahkan dengan gula dan lipid. Ya, fosfolipid ya, benar. Udah ya, sampai sana udah ya. Nah, kemudian ada lagi titipan nih dari Pak Wirjana. Kalian harus belajar sedikit tentang mutasi. Ya, tadi sudah saya singgung tentang mutasi itu. Apa yang bisa terjadi kalau terjadi mutasi? Nah, yang paling sering terjadi adalah point mutation. Ya, point mutation ini artinya mutasi pada satu titik. Berubahnya satu nukleotida dalam template DNA. Ya. Ini sudah saya sampaikan. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Nah, perubahannya itu bisa berupa apa? Bisa berupa substitusi. Ya, kalau substitusi sudah jelas.
Substitusi dia hanya penggantian satu molekul nukleotida, gitu ya. Nah, seperti tadi yang kita bilang tadi ada mutasi di hemoglobin sehingga menjadi thalassemia. Itu perubahan besar. Nah, ini kita contohkan satu contoh kecil saja. Ini ada perubahan di sini. Kita lihat ya. Ada harusnya di wild type-nya. Wild type-nya artinya DNA asal. Ya. Harusnya nih pada satu sequence tuh ada CTT-nya. Tapi ternyata waktu replikasi terjadi kesalahan penerjemahan. Jadinya akhirnya di sini yang nempel A gitu ya. Ternyata proofreading-nya nggak jalan. Kita bicarakan waktu replikasi ya. Saya bicara di sini nggak replikasi itu. Saya bicara di S2. Jadi kemungkinan ada kesalahan pembacaan itu ada. 1/10.000 nukleotida itu bisa salah baca. Nah, karena kesalahan tersebut, akhirnya jadilah seperti ini. Ada tergantikan satu nukleotida menjadi A. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi mRNA-nya tentu jadi berubah juga, gitu kan ya, yang harusnya GAA jadi GUA. Nah, ternyata kalau yang berubah itu adalah nukleotida kedua dari satu codon, itu menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Harusnya ada glutamin, di sini jadi valin. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya sickle cell hemoglobin dan ketidakmampuan hemoglobin untuk menyebabkan pembekuan darah. Ini jadi sakit. Ya. Nah, perubahan seperti ini kita sebut sebagai substitusi. Ya. Jadi replacing one or more base with others, ya. Nah, mutasinya seberapa besar akan menyebabkan perubahan tergantung pada daerah mana yang itu satu. Yang kedua, tergantung pada nukleotida mana yang berubah. Perubahan pada nukleotida kedua dan pertama biasanya akan menyebabkan perubahan ekstrim dari asam amino, tapi kalau perubahannya di nukleotida ketiga, nah biasanya ini so-so, artinya kemungkinannya 50-50. Bisa jadi itu nggak berubah asam aminonya, bisa jadi berubah tapi dengan sifat asam amino yang mirip. Kemudian ada apa lagi? Bisa insertions atau deletion. Ya, insersi itu tadi saya sudah terangkan di awal tadi ya ketika mengajarkan bacaan. Bisa ada insersi 1 atau 2 basa nukleotida. Itu pun akan menjadikan terjadinya perubahan pembacaan dan terjadinya perubahan penerjemahan. Ya, oke. Itu aja yang kuliah hari ini. Nah, ini gambaran. Ini gambaran gimana caranya gitu RNA itu nanti keluar dari RNA, kemudian nanti diterjemah. Jadi saya kasih deh ini. Oke ya, itu aja dari saya hari ini. Kasih banyak sudah mendengarkan. Sudah jelas semuanya. Sehingga semua nanti bisa mengerjakan ujiannya. Ujian saya ya di 3 ini aja, replikasi, deskripsi ya. Sampai dengan translasi. Ya? Yang mau ditanyakan? Udah? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, boleh saya akhiri nggak? Ada yang mau tanya nggak? Karena kan ini kalian nggak ketemu saya lagi, langsung nanti ketemu di ujian.
Ada yang tanyakan? Enggak? Nanti jangan tanya pas ujian loh. Jadi pas saya tanya kalian nggak tahu. Yang tanyakan nggak? Jadi saran saya adalah kalian bikin resume masing-masing tahap itu, ya, masing-masing replikasi, masing-masing proses itu tahapnya dibuat resumenya, sehingga kalian paham. Oh, kalau di replikasi inisiasinya apa? Elongasinya pakai enzim apa aja? Terminasinya gimana? Pakai apa? Di mana titiknya? Kemudian transkripsi juga buatkan seperti itu, translasi juga buatkan seperti itu. Jadi ketika nanti saya ubrek-ubrek di sekitar sana, nanti RNA polimerase bekerja di mana itu udah tahu banget gitu. Saya yakin nanti akan dapat 100 semua kalau udah paham yang itu, ya. Jadi buatlah itu, jangan malas, semua enzimnya dibuat, kemudian prosesnya dibuat, kemudian pasca prosesnya seperti pasca transkripsi, pasca translasi, dibikin resumenya juga, mutasi saya hanya akan tanyakan mutasi-mutasi titik tadi itu aja, nggak ada yang lain. Itu ya, oke ya, boleh saya akhiri? Oke. Oke. Dan ya, sampai ketemu hari Selasa. Nanti saya kirimkan link Google Form-nya. Silahkan bekerja secara mandiri. Saya harap nanti kalian bisa dapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan juga saya bisa mentransfernya dengan baik dan kalian paham. Kalau nggak paham, tanya pada temannya yang paham. Oke ya, selamat sore semuanya. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Satu lagi saya minta, mungkin waktu di praktikum biokimia saya nggak minta. Nah, di kuliah biokimia ini saya minta kalian sempatkan mengevaluasi saya, karena tentu pembelajaran yang sudah saya berikan pada kalian di semester kemarin, semester 1-2 dengan semester 3 ini berbeda. Energi saya sudah sangat jauh berkurang, cara saya berbagi juga mungkin sudah sangat berubah. Tolong evaluasi saya, ya. Karena memang betul-betul untuk angkatan kalian ini biokimia saya nggak sempat. Ini nggak optimum, saya sendiri merasa saya nggak optimum berbaginya, beda dengan angkatan sebelumnya. Oke ya, saya minta tolong nanti setelah presentasi, buatkan saya evaluasi seperti biasa, satu narasi aja, satu paragraf, entah beberapa kalimat, silahkan jadikan satu oleh format. Oke ya, selamat siang semuanya, sampai ketemu saat ujian, tetap sehat, I love you. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.